Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kali ini di 3.1a.7 demonstrasi konstekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pelajar. Saya, Ernestianingrum, guru SMA Budi Mulia Karawang, akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di lingkungan sekolah saya. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajar adalah mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Saya akan memulainya hari ini juga, bahkan sudah begitu mengetahui tentang pengambilan keputusan ini, saya langsung mengaplikasikan, saya langsung memakainya. Jika hari ini juga jika ada yang meminta perizinan pulang, maka saya akan menerapkan 9 langkah agar keputusan yang saya ambil lebih bijaksana lagi. Tepatnya pada waktu itu adalah 10 Februari 2022, kebetulan pas tugas CGP untuk menyampaikan kasusnya tentang dilema etika, dan kasus yang diangkat adalah kelompok saya itu adalah kasus saya, dan saya langsung bisa terapkan dari hasil diskusi tersebut, hasil diskusi bersama teman-teman CGP saya. Ternyata memang jauh lebih baik ketika kita membuat keputusan itu menggunakan 9 langkah, terutama yang berkaitan dengan dilema etika. Beda dengan halnya kalau masalah bujukan moral. Kalau masalah bujukan moral itu kan benar dan salah, pasti akan lebih mudah dalam mengambil suatu keputusan. Karena salah dan menurut keyakinan saya salah, saya akan menolaknya gitu. Contoh di dalam video pembelajaran di situ adalah ketika bendahara diminta untuk membuat kwitansi palsu. Nah, membuat kwitansi palsu itu adalah salah satu melanggar hukum, dan menurut keyakinan saya itu adalah tidak baik, itu tidak amanah, tidak jujur. Maka mudah dalam menolaknya, mungkin bisa secara cepat atau instan ketika mengambil keputusan kalau berkenaan dengan bujukan moral. Tapi ketika kita dihadapkan satu dilema etika, itu harus dipikir panjang-panjang supaya keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain atau mencederai orang lain. Dengan 9 langkah yang kita ambil itu, kita berharap lebih bijaksana lagi dan tidak ada yang terluka. Yang saya sangat menarik yang tidak pernah terpikirkan dalam 9 langkah itu ada 2. Yang pertama, bahwa kita untuk memberikan suatu keputusan itu harus bisa menjadi panutan atau idola. Nah, pertama saya panutan atau idola gitu. Berarti kita nggak boleh sembarangan dalam mengambil suatu keputusan gitu. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang begitu ya. Dan kita berpikir kalau menolak berarti harus ada option lainnya. Nah, di 9 langkah ini ada yang langkah investigasi opsional. Nah, opsi terminal. Nah, ini di sini itu kita berpikir kalau kita tidak memperbolehkan, ya harusnya seperti apa gitu, diberi solusi juga. Nah, kalau di masalah saya kan tidak perizinan pulang karena kakaknya ingin menikah karena lagi pandemik, di peraturannya tidak boleh ada kunjungan, tidak ada boleh perizinan pulang karena di masa pandemik seperti ini. Berarti kan kita harus memikirkan solusinya, alternatifnya, yaitu menghadiri pernikahan secara virtual begitu ya. Terus kepala sekolah yang akan mendampingi dalam pengambilan keputusan saya. Jadi kalau apa-apa ya saya harus koordinasi dengan atasan saya, yaitu kepala sekolah saya. Jadi setiap keputusan yang diambil direfleksikan, dievaluasi kembali, bisa acuan untuk masalah-masalah selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.